Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, jangan lupa tekan tombol subscribe agar sahabat selalu mendengarkan kisah menarik yang kami hadirkan. Apakah kalian pernah mendengar kisah nyata tentang gadis Indonesia yang berangkat seorang diri ke negeri padang pasir dan pulang membawa takdir yang tidak pernah ia duga? Naila adalah gadis 22 tahun dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Wajahnya teduh, sorot matanya jernih, dan tutur katanya dikenal lembut oleh tetangga. Ia tinggal sendirian di rumah peninggalan orang tuanya yang berpagar putih dengan pekarangan penuh tanaman obat. Ibunya wafat ketika Naila baru menginjak semester 3. Ayahnya menyusul tidak lama kemudian. Sejak saat itu, Sunyi menjadi teman paling setia di rumah itu. Namun Sunyi tidak pernah membuat Naila pahit. Ia memilih menjadi baik. Ia memilih bermanfaat. Setiap pagi, setelah sholat subuh, Naila menyapu halaman. Ia menyapa satu persatu tetangga yang lewat menuju pasar atau pabrik. Ibu Sulastri yang tinggal di seberang sering menitipkan anaknya belajar membaca. Pak Roni yang mengurus ronda kampung memuji kerapihan halaman Naila. Anak-anak kecil memanggilnya Kak Nay. Mereka suka duduk di teras sambil mendengarkan cerita tentang disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Tetangga bilang, meski Naila tinggal sendiri, ia seperti keluarga sendiri. Jika ada kerja bakti, Naila yang paling sigap. Jika ada tetangga sakit, Naila yang pertama mengantar bubur dan menawari bantuan. Ketika bulan Ramadan datang, ia mengajar Iqra untuk anak-anak sekompleks. Naila tumbuh dari keluarga yang dulu bisa dibilang mampu. Ayahnya pernah membangun usaha bahan bangunan skala menengah. Ibunya membuka toko kelontong di depan rumah. Mereka tidak bergelimang kemewahan, tetapi berkecukupan dan dermawan. Sejak kecil, Naila diajak ayahnya berkeliling melihat proyek. Ia belajar bahwa barang yang kuat dibangun dari bahan yang jujur. Ia bercita-cita suatu hari memiliki perusahaan sendiri. Bukan perusahaan yang sombong, melainkan yang memberi manfaat bagi orang sekitar. Itu impiannya sejak SMP. Impian yang ia selipkan di setiap doa sehabis sholat. Saat kuliah, Naila mengambil jurusan manajemen. Ia senang mempelajari cara mengelola manusia dan waktu. Namun takdir berkata lain. Ketika ayah dan ibu berpulang, biaya kuliahnya tersendat. Sempat ada tawaran untuk menjual rumah, tetapi Naila mengurungkan niat. Rumah itu adalah satu-satunya penyangga kenangan. Ia memilih menyelesaikan kuliah pelan-pelan sambil bekerja paruh waktu di toko fotokopi dan mengajar privat. Di tengah kerasnya hari, ia tetap merawat mimpi memiliki perusahaan yang bermanfaat. Lulus kuliah, kenyataan kembali menguji. Mendapatkan pekerjaan yang sesuai minat tidak semudah yang ia bayangkan. Ia mencoba mendaftar ke beberapa perusahaan lokal. Beberapa menerima, beberapa menolak. Yang menerima menawarkan gaji yang pas-pasan. Naila mulai menghitung. Jika ia memaksa membangun usaha dari nol dengan tabungannya yang tipis, ia khawatir ambruk di tengah jalan. Ada banyak izin, ada pajak, ada modal kerja, ada biaya operasional, dan ada orang-orang yang harus ia tanggung. Ia tidak mau setengah-setengah. Ia ingin saat memulai, ia sudah siap. Malam itu, di teras yang wangi daun jeruk, Naila menatap langit. Ia teringat nasihat ayahnya. Jika ingin menanam, cari musim yang tepat. Jika ingin berlayar, pahami arah angin. Ia merenung lama. Lalu kalimat itu muncul dalam hati. Merantau untuk menjemput modal. Tidak selamanya, hanya sampai cukup. Ia ingin kembali dan membangun di negeri sendiri. Tetapi untuk bisa berdiri mantap, ia perlu menyiapkan pijakan yang kuat. Merantau bukan karena ia tidak cinta tanah air. Merantau justru karena ia ingin pulang membawa daya lebih. Keesokan harinya, Naila berkunjung ke sebuah agen penyalur resmi yang direkomendasikan oleh ketua RT. Ia telah mengumpulkan informasi dengan teliti. Ia memastikan legalitas, memastikan kontrak kerja jelas, memastikan asuransi, memastikan pelatihan bahasa dan budaya. Petugas agen menatap berkasnya dan sedikit terkejut melihat latar belakang pendidikannya. Naila tidak melamar sebagai pekerja domestik. Ia membawa sertifikat manajemen, transkrip nilai, dan pengalaman organisasi kampus. Ia menyampaikan minat pada posisi pengawasan operasional.
Petugas mengangguk, membuka sebuah folder, lalu berkata bahwa ada perusahaan di Arab Saudi yang sedang mencari supervisor lini gudang dan administrasi. Mereka mengutamakan integritas, kemampuan komunikasi, dan ketelitian. Proses pun dimulai. Ada wawancara jarak jauh. Ada tes tertulis kecil tentang penjadwalan dan pelaporan. Ada simulasi menyusun shift karyawan. Naila mengerjakan dengan hati-hati. Ia terbiasa membuat matriks sederhana, menata giliran lembur, menghitung jeda istirahat, dan menyusun catatan serah terima. Ia tidak menunjukkan diri paling hebat. Ia hanya ingin jujur pada kemampuannya. Usai sesi, ia menutup laptop dan menarik napas panjang. Ia berdoa pelan. Ya Allah, jika ini jalan yang baik, mudahkan. Jika tidak, jauhkan. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lambat. Tetangga yang dekat ikut menanyakan kabar. Ibu Sulastri sering mengirim sayur lodeh. Anak-anak kecil datang membawa gambar yang mereka warnai. Di antara debar yang ia simpan sendirian, perhatian tetangga membuat hati Naila hangat. Ia merasa tidak benar-benar sendiri. Pada suatu sore, telepon berdering. Suara dari agen terdengar jelas dan singkat. Selamat, Naila. Kamu diterima. Perusahaan akan menempatkanmu sebagai supervisor junior. Keberangkatan diperkirakan dalam 2 bulan. Syarat administrasi dan pelatihan akan segera dijadwalkan. Naila menutup telepon sambil menahan haru. Ia sujud syukur di kamar yang dindingnya dipenuhi foto kedua orang tua. Ia merapikan berkas, lalu menulis daftar pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum berangkat. Pasport, visa kerja, pelatihan bahasa, imunisasi, pengurusan rekening internasional, dan persiapan dokumen keluarga. Ia juga menulis daftar kecil yang tidak kalah penting. Berkunjung ke makam ayah ibu. Meminta nasihat pada ustazah pengajian. Menitipkan kunci cadangan rumah pada ketua RT. Mengatur keuangan rumah dan iuran lingkungan. Menyisihkan dana untuk santunan tetangga yang membutuhkan. Pagi-pagi sekali pada minggu berikutnya, Naila berangkat ke pelatihan. Ia belajar etika kerja, budaya antre, cara menyusun laporan, keselamatan kerja, dan dasar percakapan bahasa Arab. Ia tersenyum ketika berhasil mengucapkan salam dengan mahraj yang pas. Ia menyalin kosakata penting di buku kecil. Ia juga belajar tentang hak dan kewajiban pekerja. Tentang jam kerja, waktu istirahat, dan jalur pelaporan jika terjadi masalah. Pelatihnya memuji ketelitiannya. Di sela istirahat, Naila memegang ponsel dan melihat foto rumahnya. Rindunya pada kampung halaman menguat. Ia menenangkan diri dengan pengingat yang ia tulis di halaman depan buku. Merantau untuk pulang dengan cara terbaik. Hari keberangkatan semakin dekat. Rumah semakin rapi. Lemari dipilah. Buku-buku dibersihkan dan dibungkus plastik agar tidak lembab. Di dapur, toples gula dan teh diberi label. Di meja ruang tamu, Naila menaruh surat kecil untuk tetangga. Isinya ucapan terima kasih, janji untuk segera berkabar, dan permohonan doa. Malam terakhir di rumah, ia menyalakan lampu teras lebih lama. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Ia menatap sudut-sudut yang membesarkannya. Hatinya bergetar. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang sia-sia jika dikerjakan dengan niat baik. Tibalah hari itu. Pagi yang cerah, halaman dipenuhi orang-orang yang menyayanginya. Ibu-ibu membawa kue. Bapak-bapak membantu mengangkat koper. Anak-anak kecil berlarian sambil melambaikan tangan. Doa dipanjatkan dengan khusyuk. Ketika mobil yang akan mengantar ke bandara tiba, Naila memeluk satu persatu. Air mata tumpah juga, tetapi bukan air mata takut. Ini air mata yang lahir dari cinta. Ia mencium tangan ketua RT, mengangguk pada tetangga, lalu masuk ke mobil dengan hati yang mantap. Perjalanan ke bandara terasa panjang sekaligus singkat. Jalanan besar yang biasanya ramai mendadak seperti membuka jalur khusus. Di kaca jendela, bayangan diri Naila tampak kecil tetapi teguh. Ia mengulang lagi niatnya. Bekerja dengan jujur. Menjaga marwah diri. Menghormati aturan. Mengingat Allah dalam senang dan susah. Sampai di terminal, proses berjalan lancar. Boarding pass di tangan,
paspor di dompet kecil, mukena di ransel, dan buku catatan di saku. Ketika panggilan masuk pesawat terdengar, jantungnya berdebar rapi seperti tabuh beduk menjelang adzan. Di kursi dekat jendela, Naila menatap sayap pesawat. Lampu kecil berkedip. Ia menautkan jari, berdoa sekali lagi. Ya Allah, bimbing langkah ini. Jaga hamba di tempat jauh. Jadikan hamba pulang membawa kebaikan. Mesin pesawat mulai menderu. Landasan pacu memanjang seperti garis takdir yang siap dilalui. Saat roda lepas dari tanah, Naila menutup mata, lalu membuka kembali dengan senyum kecil. Ia tahu, inilah awal dari bab baru yang akan menuntunnya pada pertemuan-pertemuan penting. Di kejauhan, cahaya matahari menembus awan. Di dalam hati, keyakinan tumbuh kokoh. Ia tidak lagi sekadar bermimpi. Ia sedang menempuh jalan untuk mewujudkannya. Pesawat yang membawa Naila akhirnya mendarat di Bandara Internasional Riyadh menjelang sore hari. Dari balik jendela, ia bisa melihat hamparan padang pasir yang luas, memantulkan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Udara terasa berbeda, kering dan hangat, namun memancarkan aura yang tak biasa. Begitu turun dari pesawat, langkah Naila terasa ringan meski hatinya berdebar. Ia tak percaya bahwa kini dirinya benar-benar berada di negeri orang, tempat yang selama ini hanya ia lihat dari layar televisi dan foto-foto internet. Di ruang kedatangan, ia menunggu dengan rapi, memegang koper kecil dan map berisi dokumen penting. Tiba-tiba, seseorang dengan pakaian khas Arab, jubah putih panjang dan sorban di kepala, mendekatinya. Wajahnya tampan dan terlihat berwibawa, dengan tatapan mata yang tajam namun teduh. "Apakah kamu Naila?" tanya pria itu dalam bahasa Inggris dengan logat Arab yang khas. Naila sedikit gugup. "Iya, saya Naila. Nama saya Amir. Saya pemilik perusahaan tempat kamu akan bekerja. Selamat datang di Riyadh." Nada suaranya dalam, penuh ketegasan namun tetap sopan. Naila membalas dengan senyum, lalu menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amir membantu membawakan koper kecilnya, lalu mempersilakan Naila berjalan bersamanya menuju mobil hitam mewah yang sudah menunggu di depan. Sepanjang perjalanan menuju kota, Naila hanya diam dan memandangi pemandangan di luar jendela. Langitnya begitu luas tanpa awan, jalan raya lebar dan bersih, gedung-gedung tinggi berdiri megah di tengah kota. Amir sesekali menatapnya lewat kaca spion, kemudian berbicara dengan nada tenang. "Bagaimana perjalananmu? Semoga tidak terlalu melelahkan." "Alhamdulillah baik Tuan," jawab Naila pelan. "Kau bisa memanggilku Amir saja di luar jam kerja," ucapnya sambil tersenyum kecil. "Kami sudah menyiapkan tempat tinggal sementara untukmu. Besok pagi, kamu akan mulai orientasi di kantor pusat. Jangan khawatir, semua sudah diatur." Naila mengangguk sopan. Dalam hati, ia merasa beruntung mendapat sambutan yang baik. Ia tak menyangka pemilik perusahaan sendiri yang menjemputnya. Di sisi lain, ada sedikit rasa canggung yang sulit dijelaskan. Mungkin karena sorot mata Amir yang dalam, seolah bisa membaca isi hatinya tanpa kata. Tak lama, mobil berhenti di depan sebuah gedung apartemen modern berlantai 5. Seorang perempuan setengah baya menyambut mereka di lobi. Ia bernama Samira, kepala bagian HRD perusahaan. Dengan ramah, Samira menuntun Naila menuju kamarnya. "Kamu istirahat dulu malam ini, sayang. Besok pagi kami akan jemput pukul 7. Jika butuh sesuatu, tekan saja nomor ini," katanya sambil memberikan kartu kontak. Malam itu, Naila berbaring di ranjang yang wangi spray baru. Ia menatap langit-langit sambil menarik napas panjang. Di luar jendela, lampu kota berkilauan seperti bintang. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu dibawanya dan menulis, "Hari pertama di Arab." Segalanya terasa asing, tapi juga menenangkan. "Semoga Allah menjaga langkahku di sini." Keesokan harinya, jam 7 tepat, mobil perusahaan menjemput Naila. Ia mengenakan seragam sopan dengan blazer biru tua dan rok panjang. Rambutnya disembunyikan di balik kerudung abu-abu muda, membuat wajahnya terlihat semakin lembut. Saat tiba di perusahaan, ia kagum melihat kemegahan tempat itu. Gedung tinggi bercermin kaca biru, halaman luas dengan taman terawat, dan suasana kerja yang tertib. Samira mengajaknya berkeliling, memperkenalkan departemen-departemen penting.
Semua karyawan tampak disiplin dan profesional. Naila mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail yang perlu ia pahami. Hingga akhirnya, ia diperkenalkan langsung kepada Amir di ruangannya. "Ini supervisor baru kita, Tuan," kata Samira sambil tersenyum. Amir menatap Naila sejenak, lalu mengangguk kecil. "Selamat datang di keluarga kami. Lakukan pekerjaanmu dengan hati, bukan hanya dengan aturan." Kalimat itu menancap dalam hati Naila. Ia mengangguk pelan dan menjawab dengan suara lembut, "Insya Allah, saya akan berusaha sebaik mungkin." Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Naila menyesuaikan diri dengan ritme kerja perusahaan yang padat. Ia bertanggung jawab mengatur laporan gudang, mencatat keluar masuk barang, serta memantau kinerja karyawan lokal dan ekspatriat. Namun seiring waktu, ada satu hal yang mulai terasa. Di antara rekan-rekan kerja, tidak semua menyukai kehadiran Naila. Beberapa perempuan lokal terlihat berbicara pelan setiap kali ia lewat. Mereka memandangnya dengan tatapan sinis, seolah merasa terganggu oleh kehadirannya. Naila tidak menanggapi. Ia memilih diam dan fokus pada tugas. Hingga suatu hari, seorang perempuan bernama Maisarah, pegawai senior yang dikenal temperamental, mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Gadis baru dari Indonesia itu terlalu ramah. "Aku tidak suka caranya mendapat perhatian Amir," gumamnya pada teman sekerjanya. Perkataan itu cepat menyebar di kalangan kantor. Tapi Naila tetap bekerja dengan hati tenang, yakin bahwa kejujuran dan kesopanan akan membela dirinya sendiri. Sore itu, setelah semua karyawan pulang, Naila masih di kantor menyelesaikan laporan. Amir yang kebetulan lewat berhenti sejenak di depan mejanya. "Kamu belum pulang?" tanyanya. "Sedikit lagi, Tuan. Saya ingin laporan ini selesai sebelum besok pagi." Amir tersenyum kecil. "Kau sangat berdedikasi. Tapi jangan terlalu memaksa diri. Di sini, kerja keras itu penting, tapi kesehatan lebih utama." Naila hanya mengangguk sambil menahan senyum. Dalam hati, ia tahu, pria itu bukan hanya bos yang bijak, tapi juga sosok yang mulai membuat hatinya bergetar tanpa ia sadari. Namun, di balik ketenangan itu, sebuah rencana jahat perlahan disusun oleh seseorang yang tak suka melihat ketulusan Naila bersinar di tempat kerja itu. Rencana yang kelak akan membuat satu peristiwa tak terlupakan terjadi, sebuah kejadian yang justru menjadi awal dari takdir besar dalam hidup Naila. Hari itu, udara Riyadh terasa lebih panas dari biasanya. Angin gurun yang kering menerpa jendela kaca gedung tempat Naila bekerja, menimbulkan bunyi gemerincing halus. Di dalam ruangan, aktivitas karyawan berlangsung seperti biasa. Beberapa sibuk di depan komputer, sebagian lain mengantar berkas antar divisi. Naila duduk di mejanya, memeriksa laporan logistik untuk pengiriman barang. Sesekali ia meneguk air putih dari botol kecil dan mengusap peluh di kening. "Luar biasa kamu, Naila," puji Samira yang melintas. "Sejak kamu datang, banyak hal di gudang menjadi lebih rapi." "Alhamdulillah, Bu. Semua berkat bimbingan Ibu juga," jawab Naila dengan senyum tulus. Sementara itu, dari sudut ruang pantry, Maisarah memandangi mereka dengan tatapan penuh iri. Tangannya menggenggam gelas kopi begitu erat hingga nyaris retak. Sejak Naila datang, perhatian banyak orang di kantor, termasuk Amir, perlahan beralih. Bukan karena Naila mencari perhatian, tapi karena kesopanan dan ketelitiannya membuat banyak orang merasa nyaman bekerja bersamanya. Dan itulah yang membakar rasa tidak suka di hati Maisarah. Hari mulai beranjak siang. Setelah rapat singkat dengan Amir, Naila kembali ke meja untuk membereskan dokumen. Ia menunduk, fokus, tak menyadari pandangan tajam yang terus mengawasinya dari jauh. Saat jam istirahat tiba, semua karyawan keluar menuju kantin. Naila memilih tetap tinggal karena masih ingin menyelesaikan laporan. Setelah beberapa lembar selesai, ia berdiri dari kursi dan berjalan menuju kamar mandi di ujung koridor lantai 3. Suasana sepi. Lampu neon di langit-langit berkelap-kelip pelan. Naila membuka pintu salah satu bilik dan masuk. Di luar, langkah seseorang terdengar mendekat perlahan. "Maisarah." Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang lain di sekitar. Dengan hati yang gelisah dan amarah yang menumpuk, ia mengeluarkan kunci kecil dari saku rok panjangnya.
Dengan cepat, ia menutup pintu kamar mandi dari luar dan mengunci dengan paksa. Klik. Suara kecil itu menjadi awal dari kejadian besar yang tak disangka. Beberapa menit berlalu. Naila yang berada di dalam bilik mulai curiga karena pintu tidak bisa dibuka. Ia memutar kenop, tapi sia-sia. Kunci tak bergerak sedikit pun. "Halo? Ada orang di luar?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Ia memutar lebih keras. "Tolong, pintunya terkunci." Suara itu menggema di koridor, tapi semua karyawan masih berada di kantin bawah. Hanya satu orang yang kebetulan lewat, Amir, yang baru saja naik dari basement menuju ruangannya. Ia mendengar suara lirih memanggil. Suara yang begitu dikenalnya. Ia berhenti di tangga, menajamkan telinga. "Tolong, ada orang di sini." Amir segera berjalan cepat menuju sumber suara. Langkahnya bergema di lantai marmer. Ia melihat pintu kamar mandi yang tertutup rapat. "Naila? Kamu di dalam?" "Tuan Amir?" "Iya, saya di sini." "Pintu ini dikunci dari luar." Tanpa berpikir panjang, Amir langsung menarik gagang pintu, tapi tidak bisa. Ia menoleh ke sekeliling, mencari benda yang bisa digunakan. Di pojok ruangan, ada alat pembersih dengan batang besi. Ia mengambilnya dan mencongkel engsel pintu dengan tenaga penuh. Sekali, dua kali, hingga terdengar suara logam patah. Pintu pun terbuka lebar. Naila berdiri di dalam dengan wajah pucat dan napas terengah. Amir langsung menatapnya khawatir. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Iya, Tuan. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengunci pintu ini," jawab Naila gemetar. Amir menatap sekeliling, lalu memanggil petugas keamanan. Beberapa staf mulai berdatangan karena mendengar suara keras tadi. Maisarah yang berada tak jauh dari situ pura-pura terkejut. "Ada apa ini?" tanyanya sambil berpura-pura tidak tahu. Namun pandangan Amir sempat berhenti padanya sesaat. Tatapannya tajam, seolah bisa membaca ada sesuatu yang disembunyikan. Kejadian itu menjadi pembicaraan hangat di kantor. Naila memilih diam dan tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya bersyukur karena tidak terjadi hal buruk. Tapi Amir, diam-diam, mulai menyelidiki. Ia meminta bagian keamanan untuk memeriksa rekaman kamera pengawas di lantai 3. Dari situlah, perlahan semuanya mulai terbuka. Malam itu, di ruang kerjanya, Amir memutar ulang rekaman CCTV. Ia menatap layar dengan ekspresi datar. Detik demi detik berlalu, hingga akhirnya terlihat sosok wanita berpakaian hitam masuk ke koridor, menoleh kanan-kiri, lalu mengunci pintu dari luar. Amir menghela napas panjang. Tangannya mengepal. "Maisarah," ucapnya pelan. Keesokan harinya, Amir memanggil Maisarah ke ruangannya. Suasana tegang. "Apakah kamu tahu siapa yang mengunci kamar mandi kemarin?" tanya Amir dingin. "Saya tidak tahu, Tuan," jawabnya terbata. Amir menatap langsung ke matanya. Kamera tidak pernah berbohong. Wajah Maisarah langsung pucat. Ia mencoba membela diri, tapi kata-katanya patah-patah. Saya tidak bermaksud mencelakainya, Tuan. Saya hanya ingin memberi pelajaran." Semua orang terlalu memuji dia. Amir berdiri, suaranya meninggi namun tetap terkendali. "Dan kamu pikir caranya adalah dengan menjebaknya di ruang tertutup? Di tempat kerja ini, tidak ada tempat bagi orang yang menebar iri dan kebencian." Tanpa menunggu lama, Amir memerintahkan HRD untuk memberikan surat pemutusan kontrak pada hari itu juga. Maisarah menangis, tapi keputusan sudah final. Sementara Naila, yang tak tahu apa-apa tentang penyelidikan itu, baru mendapat kabar beberapa hari kemudian. Samira datang ke mejanya dan berkata lembut, "Masalah kemarin sudah selesai. Pelakunya sudah diberi sanksi. Kamu tidak perlu takut lagi." Naila terdiam, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, Bu. Dan terima kasih pada Tuan Amir." Sore itu, setelah jam kerja, Amir menghampiri Naila di lobi. "Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanyanya. "Sudah lebih tenang, Tuan. Mulai sekarang jangan takut apapun. Kamu bekerja di sini bukan karena belas kasihan siapapun, tapi karena kemampuanmu." Kata-kata itu sederhana, namun membuat dada Naila hangat. Dalam tatapan Amir, ia melihat ketulusan yang sulit ia pahami. Dari hari itu, hubungan mereka perlahan berubah.
Bukan lagi sekadar atasan dan bawahan. Ada perhatian yang tumbuh pelan, tanpa rencana. Dan tanpa mereka sadari, peristiwa pintu terkunci itu menjadi awal dari kedekatan yang akan mengubah jalan hidup keduanya untuk selamanya. Sejak peristiwa di kamar mandi itu, suasana kerja di perusahaan perlahan kembali normal. Namun ada sesuatu yang berbeda di hati Naila. Setiap kali ia melangkah melewati ruang kerja Amir, jantungnya berdebar pelan. Ia berusaha bersikap profesional, tetap sopan seperti biasa, tetapi ada getaran halus yang sulit ia jelaskan. Amir pun tampak mulai memperhatikannya lebih dari sebelumnya. Tidak berlebihan, tidak mencolok, tapi nyata terasa. Pagi itu, ketika Naila tiba di kantor lebih awal seperti biasa, meja kerjanya sudah terisi secangkir teh hangat dan selembar kertas kecil bertuliskan tulisan Arab rapi, "Bismillah, semoga harimu penuh keberkahan." Amir. Naila menatap pesan kecil itu lama, antara terkejut dan bingung. Ia menunduk, berbisik pelan, "Terima kasih, Tuan." Lalu segera menyimpannya di dalam buku catatan agar tak ada yang melihat. Hari-hari berikutnya, perhatian kecil itu datang tanpa ia minta. Kadang Amir menanyakan apakah Naila sudah makan siang. Kadang menawarinya tumpangan pulang jika hari sudah terlalu sore. "Tidak perlu, Tuan. Saya bisa pulang sendiri," ucap Naila sopan setiap kali ditawari. "Tapi sudah malam. Di sini, tidak baik wanita berjalan sendiri." "Anggap saja ini tanggung jawabku sebagai atasan," jawab Amir sambil tersenyum tenang. Naila tak bisa menolak lebih jauh. Di dalam mobil, mereka jarang berbicara, hanya sesekali saling bertukar pandang lewat kaca spion. Namun dalam keheningan itulah, hati mereka seperti saling berbicara. Naila mulai melihat sisi lain dari sosok Amir, bukan hanya seorang bos yang tegas, tapi juga pria yang lembut, bijak, dan memiliki tanggung jawab besar. Suatu malam, setelah mengantar Naila ke depan apartemen, Amir berkata pelan, "Naila, kamu tahu, sejak kejadian itu, aku jadi sering memikirkanmu. Bukan karena kasihan, tapi karena aku menghargai keberanian dan kesabaranmu." Naila terdiam, menunduk malu. "Saya hanya berusaha melakukan yang benar, Tuan." Amir tersenyum lembut. "Dan itulah yang membuatmu berbeda dari yang lain." Setelah malam itu, kedekatan mereka semakin terasa. Mereka sering bertemu dalam rapat kecil, membahas laporan dan rencana kerja, tapi suasananya kini lebih hangat. Sesekali, Amir sengaja menanyakan hal-hal pribadi. "Kamu rindu keluargamu di Indonesia?" "Tentu, Tuan. Tapi saya yakin, selama saya berusaha dengan niat baik, mereka juga akan bahagia di sana." "Kamu luar biasa, Naila," ucap Amir pelan. "Banyak orang kuat bekerja keras, tapi tidak semua kuat menahan rindu." Hari demi hari berjalan. Banyak karyawan mulai memperhatikan perubahan di antara keduanya, walau keduanya tetap menjaga batas sopan. Naila tahu, ia tidak boleh membiarkan perasaannya mengganggu pekerjaannya. Tapi setiap kali Amir menatapnya dengan senyum lembut, ada rasa yang tak bisa ia tolak. Suatu sore, Amir memanggil Naila ke ruangannya. "Aku ingin kamu mendampingi tim inspeksi besok pagi," katanya. "Ada proyek baru di Jeddah yang perlu diawasi langsung." "Baik, Tuan. Saya akan siapkan dokumennya malam ini." Amir menatapnya sejenak sebelum berkata lagi, "Aku juga akan ikut. Jadi kamu tidak perlu khawatir." Perjalanan kerja ke Jeddah berlangsung 2 hari. Di sela perjalanan, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang cita-cita, keluarga, bahkan mimpi kecil yang dulu terasa jauh. Naila bercerita bahwa ia ingin suatu hari punya usaha sendiri di Indonesia. "Ayah saya dulu pernah berkata," ucap Naila pelan, "jika ingin menanam, carilah musim yang tepat. Mungkin ini musim saya untuk menanam pengalaman, bukan harta." Amir tersenyum dan menjawab, "Dan mungkin, Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar pengalaman di hatimu." Kata-kata itu membuat Naila terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi malam itu, di balkon hotel, ia menatap langit Jeddah yang dipenuhi bintang dan merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Entah itu rasa syukur, atau mungkin cinta yang mulai bersemi tanpa ia sadari. Ketika mereka kembali ke Riyadh, hubungan itu semakin erat. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji, tapi perhatian Amir semakin jelas terlihat.
Setiap kali Naila lewat, Amir selalu menatap dengan cara yang berbeda. Dan di balik senyum lembut Naila, tersimpan harapan kecil yang ia sembunyikan dalam doa. Namun seperti semua kisah takdir, kebahagiaan tidak datang tanpa ujian. Sebuah kabar dari kantor pusat akan mengguncang ketenangan mereka, membuka perasaan yang selama ini mereka sembunyikan, dan membawa keduanya pada keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Karena terkadang, cinta yang tumbuh dalam diam justru diuji dengan cara yang paling tak terduga. Hari itu matahari belum terlalu tinggi ketika Naila tiba di kantor. Udara pagi Riyadh terasa lebih sejuk dari biasanya, tapi entah mengapa dadanya terasa sesak. Sejak semalam, ia tak bisa tidur nyenyak. Ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Saat ia baru saja duduk di meja kerjanya, Samira datang menghampiri dengan wajah sedikit cemas. "Naila, kamu sudah dengar kabar dari pusat?" Naila menggeleng pelan. "Belum, ada apa, Bu?" "Perusahaan akan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Semua supervisor akan dievaluasi ulang. Termasuk kamu." Jantung Naila langsung berdegup keras. Ia tahu, restrukturisasi berarti penilaian menyeluruh, dan itu bisa berujung pada pemindahan, bahkan pemecatan. Tapi Samira segera menepuk bahunya lembut. "Tenang, sayang. Tuan Amir sudah tahu kemampuanmu. Aku yakin kamu tidak akan tergeser." Meskipun Samira berusaha menenangkan, tetap saja rasa khawatir itu tak hilang. Sepanjang hari, Naila bekerja dengan lebih hati-hati, berusaha tidak membuat kesalahan sedikit pun. Ia tahu betapa beratnya perjuangan untuk sampai di titik ini, dan ia tak ingin semua usahanya sia-sia. Sore itu, Amir memanggilnya ke ruang kerja. Naila mengetuk pintu perlahan dan masuk dengan sopan. Amir sedang berdiri di dekat jendela, menatap langit senja. "Naila," ucapnya pelan, "kamu sudah dengar kabar tentang evaluasi dari pusat?" "Iya, Tuan. Saya sudah dengar dari Ibu Samira." Amir menoleh, matanya lembut namun tegas. "Jangan khawatir. Aku sudah mengirimkan laporan kinerjamu langsung. Mereka tahu kamu pekerja yang jujur dan teliti." Naila menunduk haru. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya ingin terus bekerja dengan baik. Dan kamu sudah melakukan itu." Amir mendekat, lalu berkata dengan nada lebih pribadi. "Tapi aku juga ingin kamu tahu satu hal, Naila. Kadang, Allah memberi ujian bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar layak bertahan." Kata-kata itu membuat Naila hampir menitikkan air mata. Ia mengangguk pelan dan berkata lirih, "Saya akan berusaha sekuat yang saya bisa." Beberapa minggu kemudian, hasil evaluasi diumumkan. Dari puluhan supervisor, hanya sedikit yang dinyatakan lolos. Nama Naila termasuk di antaranya. Ia terdiam lama di depan papan pengumuman, lalu tersenyum penuh rasa syukur. Amir menghampirinya dari belakang. "Aku tahu kamu pasti bisa," katanya lembut. "Kamu tidak hanya lulus, Naila. Pusat bahkan meminta agar kamu dipromosikan menjadi asisten manajer." Naila terkejut. "Asisten manajer? Saya?" Amir mengangguk dengan bangga. "Kamu layak mendapatkannya." Hari-hari berikutnya berjalan semakin sibuk. Naila kini memiliki tanggung jawab lebih besar. Ia harus mengatur jadwal meeting, mengawasi laporan dari berbagai cabang, dan terkadang mendampingi Amir dalam urusan luar negeri. Tapi di balik kesibukan itu, hubungan mereka semakin hangat. Mereka mulai saling terbuka, tidak lagi sekadar bicara soal pekerjaan. Suatu malam, saat pulang dari acara perusahaan, Amir dan Naila duduk berdua di taman depan gedung. Angin malam membawa aroma bunga gurun yang halus. Amir memecah keheningan dengan suara lembut. "Naila, aku tahu selama ini kita menjaga jarak demi menjaga nama baik. Tapi aku tak bisa memungkiri lagi, hatiku tenang setiap kali melihatmu." Naila menunduk. Wajahnya memanas. "Tuan, saya takut salah paham." "Tidak ada yang salah dari perasaan yang jujur," balas Amir pelan. "Aku menghormatimu, Naila. Aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar rekan kerja." Air mata hangat mengalir di pipi Naila tanpa bisa ia tahan. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan. Saya hanya seorang wanita biasa, datang dari negeri jauh." Amir tersenyum, menatapnya penuh keyakinan. "Dan justru itu yang membuatmu istimewa.
Kesederhanaanmu mengajarkan arti ketulusan yang sebenarnya. Malam itu, mereka berbicara lama di bawah sinar bulan. Tidak ada janji muluk, tidak ada kata cinta berlebihan. Hanya dua hati yang saling memahami, tanpa perlu banyak bicara. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya utuh. Dari jauh, seseorang memperhatikan mereka diam-diam, seorang pria staf perusahaan yang diam-diam menyukai Naila sejak lama. Wajahnya menyimpan rasa iri dan amarah yang ditahan. Dan kelak, rasa iri itu akan menjadi benih masalah baru yang menguji kesetiaan Naila dan kejujuran hati Amir. Karena di dunia kerja, tidak semua bisa menerima cinta yang lahir dari ketulusan. Kadang, cinta sejati justru diuji oleh pandangan manusia yang tak tahu apa-apa. Beberapa hari setelah malam yang tenang itu, suasana di perusahaan mendadak berubah. Ada bisik-bisik di antara karyawan, nada suara yang terdengar ketika Naila lewat di lorong, senyum yang terasa aneh. Awalnya ia tidak peduli, mengira hanya gosip kecil yang biasa muncul di tempat kerja. Tapi perlahan, bisikan itu menjadi fitnah. Seorang staf pria bernama Fahmi, yang diam-diam menyimpan rasa terhadap Naila, mulai menyebarkan cerita bahwa Naila mendapat jabatan karena kedekatannya dengan Tuan Amir. Cerita itu cepat menyebar. Setiap kali Naila berjalan melewati ruang istirahat, orang-orang tiba-tiba terdiam. Ia bisa merasakan tatapan yang berat di punggungnya. Suatu siang, Samira memanggilnya. Naila, jangan khawatir. Aku tahu kamu bersih. Tapi hati-hati, orang yang iri akan selalu mencari cara untuk menjatuhkan. Naila mengangguk, mencoba menahan air mata. Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Bu. Saya hanya bekerja sebaik yang saya bisa. Aku tahu, sayang, jawab Samira lembut. Dan Tuan Amir juga tahu. Petang itu, Amir memanggil Naila ke ruangannya. Wajahnya tampak serius. Aku dengar kabar tidak enak beredar di antara staf. Kamu tidak perlu takut. Aku akan selidiki sendiri. Naila menunduk. Saya tidak ingin masalah ini membuat nama Tuan buruk, Tuan. Amir menatapnya lembut. Kebenaran tidak akan kalah dari fitnah, Naila. Bersabarlah. Biarkan Allah yang membalas. Dalam beberapa hari, Amir mengumpulkan bukti. Rekaman percakapan di ruang staf menunjukkan jelas siapa yang memulai gosip itu. Fahmi dipanggil ke ruang dewan disiplin. Ia menunduk, tidak berani menatap mata Amir. Kamu memfitnah rekan kerjamu tanpa bukti. Di tempat ini, kejujuran lebih mahal dari apapun, ucap Amir tegas. Saya hanya emosi, Tuan, balas Fahmi pelan. Emosi bukan alasan untuk mencemarkan nama orang baik. Akhirnya, Fahmi diberi sanksi dan dipindahkan ke cabang lain. Perlahan, suasana kantor kembali tenang. Tapi di hati Naila, luka itu masih terasa. Ia belajar bahwa kebaikan kadang justru diuji dengan prasangka orang. Beberapa hari kemudian, Amir menemuinya di taman perusahaan. Sore itu matahari gurun memantulkan warna emas di langit. Naila, katanya dengan suara dalam, aku tahu semua ini membuatmu lelah. Tapi aku ingin kamu tetap di sini. Kamu bagian penting dari perusahaan ini. Naila menatapnya, matanya berkaca-kaca. Saya hampir menyerah, Tuan. Tapi setiap kali saya ingat niat awal saya datang ke sini, saya kuat lagi. Amir tersenyum. Niat yang tulus memang selalu menemukan jalannya. Dalam diam, rasa hormat Amir berubah menjadi kasih sayang yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia mulai sering datang ke ruang Naila, bukan hanya untuk urusan kerja. Kadang ia membawakan kurma atau bunga gurun kecil yang tumbuh di halaman rumahnya. Bunga ini tumbuh di tanah kering, tapi tetap indah, katanya suatu kali. Seperti kamu, Naila. Hati Naila bergetar. Ia berusaha menjaga diri, tapi setiap perhatian kecil dari Amir terasa begitu hangat. Malam-malamnya kini diisi doa yang panjang. Ya Allah, jika perasaan ini salah, padamkanlah. Tapi jika engkau meridai, bimbinglah kami menuju jalan yang halal. Musim berganti. Perusahaan semakin maju, dan nama Naila mulai dikenal di kalangan mitra bisnis Arab. Amir bangga setiap kali memperkenalkannya sebagai salah satu penggerak terbaik perusahaan. Hingga suatu hari, Amir memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya.
Ia memanggil Samira ke ruangannya dan berkata pelan, "Aku ingin meminang Naila dengan cara yang terhormat. Aku tidak ingin ada fitnah lagi." Samira tersenyum bahagia. "Akhirnya, Tuan. Semua orang sudah melihat betapa tulusnya kalian berdua." Sementara itu, Naila tidak tahu apa-apa. Ia masih sibuk menyusun laporan keuangan tahunan. Ia tidak menyangka bahwa sebentar lagi, lelaki yang dulu hanya dikenal sebagai majikannya, akan datang bukan membawa perintah kerja, melainkan sebuah lamaran suci yang akan menuntunnya pada takdir baru.